materi kelima. Sebelumnya Pak Pradi sudah siap, Pak? Insya Allah, Mas Dika, siap. Oke, siap. Baiklah, kepada Pak Pradis sebagai pemateri kelima, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Faisal selaku Ketua LP3H Hidayatullah beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan pendamping PPH Batch 4 LP3H Hidayatullah yang hari ini masuk pada hari kedua. Syukur alhamdulillah, marilah tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat beserta salam kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kiranya dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, insya Allah kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, apa kabar pagi hari ini? Masih semangat, masih sehat Bapak Ibu untuk melanjutkan pelatihan? Alhamdulillah. Sehat semua ya, masih semangat Bapak Ibu ya? Kita selaku pejuang halal harus semangat. Baik Bapak Ibu, untuk pagi hari ini hingga 1,5 jam ke depan, saya izin sharing informasi terkait dengan proses produk halal dalam pernyataan mandiri bagi pelaku usaha mikro kecil, atau kita kenal juga dengan self-declare. Jadi khusus pada pelatihan ini kita membahas tentang pernyataan mandiri atau self-declare yang insya Allah proses pengusulannya atau penerbitan sertifikat halalnya digratiskan oleh pemerintah melalui program Sehati, Bapak Ibu ya. Jadi kita khusus fokus saja kepada pembahasan untuk pernyataan mandiri atau self-declare-nya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Materi pelatihan 1,5 jam ke depan berkisar dari alur proses produk halal atau disingkat dengan PPH, kemudian potensi kontaminasi pada proses produk halal, kemudian aktivitas kritis pada proses produk halal, lalu penelusuran produk dan pengendalian produk tidak memenuhi kriteria, kemudian persyaratan produk halal. Nah inilah nanti yang kita bahas hingga pukul 9.30 nanti. Mudah-mudahan bisa selesai. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan surat keputusan Kepala BPJPH Kementerian Agama, BPJPH itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 57 tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Oh ya, Bapak Ibu, apa bisa melihat screen saya? Bisa, Pak? Bisa ya? Baik, terima kasih. Nah, berdasarkan SK Kepala BPJH nomor 57 tahun 2021 tersebut, terdapat 5 kriteria sistem jaminan produk halal atau SJPH. Jadi nanti kita akan sering ketemu dengan singkatan SJPH, yaitu sistem jaminan produk halal. Yang pertama, terkait dengan komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha. Bagaimana komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha nanti akan kita jelaskan di sistem jaminan produk halalnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bahan. Bahan apa saja yang bisa kita usulkan untuk self-declare ini. Ini juga sudah dibahas kemarin oleh pembicara sebelumnya. Kemudian yang ketiga,
terkait dengan proses produk halal atau kita singkat dengan PPH. Lalu yang keempat adalah produk. Artinya yang kita usulkan melalui sistem jaminan produk halal self-declare ini adalah dalam bentuk produk. Lalu yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan SJPH itu atau sistem jaminan produk halal? SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi halal, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Jadi SJPH itu adalah suatu sistem yang sudah disusun oleh Kementerian Agama melalui BJPH agar proses atau prosedur proses produk halal itu bisa dijaga kesinambungannya. Kemudian kita masuk kepada pengertian umum. Ya, sesuai dengan SK Kepala BPJH nomor 57 tahun 2021, yang dimaksudkan dengan produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi Bapak Ibu, produk itu adalah barang dan atau jasa. Kemudian apa pula yang dimaksudkan dengan produk halal? Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, apa yang menyatakan bahwa produk itu halal? Bagaimana cara menyatakannya? Sesuai dengan peraturan atau SK Kepala BPJPH ini, produk itu dapat diketahui bahwa halal yaitu dengan cara melihat sertifikat halalnya. Apabila suatu produk telah memiliki sertifikat halal, itu sudah masuk dalam kategori produk halal. Nah, kemudian apa pula yang dimaksud dengan proses produk halal? Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, ya. Jadi adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Jadi proses kita melakukan pengusulan sertifikat halal itu nanti akan kita bahas mulai dari penyediaan bahannya, pengolahan bahannya, kemudian bagaimana penyimpanan bahannya, kemudian bagaimana pengemasannya, pendistribusiannya, penjualan dan penyajian produk ini harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian apa pula yang dimaksudkan dengan bahan? Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Ya, jadi bahan itu adalah unsur atau segala sesuatu yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Kemudian, apa pula yang disebut dengan sertifikat halal? Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi Bapak Ibu, sertifikat halal itu dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang tertulis dari MUI. Artinya, tanpa ada fatwa halal dari MUI, BPJPH tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal terhadap suatu produk. Jadi kerjasamanya mulai dari LP3H kita, kemudian nanti ke BPJPH, BPJPH akan mengusulkan ke Komisi Fatwa di MUI, kalau memang produk kita itu sesuai dengan syariat Islam dapat dinyatakan halal, maka MUI akan mengeluarkan fatwanya secara tertulis kepada BPJPH, dan BPJPH nanti yang mengeluarkan sertifikat halalnya untuk pelaku usaha. Kemudian jaminan produk halal
yang selanjutnya disingkat dengan JPH, adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi Bapak Ibu, apabila pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal, maka konsumen dapat terjamin oleh produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut. Jadi tidak ada keraguan lagi untuk mengkonsumsi produk baik itu makanan, minuman, obat, ataupun kosmetika yang pelaku usahanya telah mendapatkan sertifikat halal untuk produk-produk tersebut. Kemudian pelaku usaha. Pelaku usaha ini adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Jadi nanti pada saat kita pengusulan sertifikat halal ini, kita akan selalu berhubungan dengan pelaku usaha. Jadi kita selaku pendamping pelaku usaha inilah yang kita dampingi bagaimana cara menyelesaikan seluruh persyaratan untuk pengusulan sertifikat halal ini. Kemudian pernyataan pelaku usaha. Pernyataan pelaku usaha ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. Jadi pernyataan pelaku usaha inilah yang nanti kita verifikasi dan validasi selaku pendamping apakah pernyataannya tersebut benar adanya sesuai dengan yang mereka sampaikan, sesuai dengan yang kita lihat di lapangan atau di tempat usaha mereka. Kemudian pendampingan PPH. Ini adalah suatu kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Nah, banyak di antara pelaku usaha mungkin tidak paham bagaimana cara ya memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk ini. Nah, tugas kita lah selaku pendamping untuk memberikan sosialisasi, pendampingan, hingga pelaku usaha itu mampu memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk dan mengusulkan permohonan mereka kepada BPJPH. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan dengan pedoman pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Bapak Ibu, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud didasarkan atas pernyataan pelaku usaha atau kita kenal juga dengan self-declare pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa kriteria. Yang pertama, produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Dan yang kedua, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Nah, jadi Bapak Ibu, pelaku usaha yang dapat kita usulkan ini minimal usahanya itu sudah berjalan 1 tahun dan proses produksinya itu berjalan secara terus-menerus. Artinya, kalau jika ada nanti ketemu pelaku usaha yang baru memulai usahanya, ini belum masuk kategori untuk pengusulan self-declare-nya ke BPJPH. Kemudian, apa pula yang dimaksud dengan produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya sebagai persyaratan pernyataan pelaku usaha tadi, yaitu memiliki kriteria antara lain bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif. Jadi Bapak Ibu, salah satu syarat untuk menyatakan bahwa produk itu tidak berisiko adalah produk yang kita gunakan sebagai bahan utama untuk membuat produk pelaku usaha itu sudah bersertifikat halal, ya, atau termasuk dalam daftar positif. Daftar positif ini artinya bahan-bahan yang tidak perlu disertifikasi seperti nabati,
ya seperti tumbuhan, buah gitu. Lalu termasuk dalam kategori positive list ini adalah air, ya terutama air tanah, kemudian ikan. Nah, jadi nanti bisa kita lihat lagi yang masuk kategori positive list ini apa-apa saja, sehingga tidak dipersyaratkan adanya sertifikat halal. Kemudian kriteria yang kedua adalah tidak menggunakan bahan berbahaya. Dan yang ketiga, telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH. Nah, inilah tugas kita, melakukan verifikasi terhadap pernyataan ataupun hal-hal yang diajukan oleh pelaku usaha. Kemudian, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, kriterianya adalah menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis. Nah, kemudian yang kedua, proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, dan penggunaan teknologi Hardel atau lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Jadi ini kemarin sudah berkembang diskusi apa yang dimaksudkan dengan iradiasi, rekayasa genetik, ozonisasi, dan seterusnya. Jadi yang termasuk self-declare adalah proses produksi tidak mengalami hal-hal sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, yaitu pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Nah, standar halal sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari satu, adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar. Nah, akad ikrar ini berisi tentang kehalalan produk dan bahan yang digunakan, kemudian tentang proses produk halalnya. Kemudian yang kedua, adanya pendampingan dari pendamping proses produk halal. Jadi dua kategori inilah yang menjadi standar halal oleh BPJPH melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021. Kemudian penerapan SJPH bagi usaha mikro kecil dalam mengajukan sertifikat halal terdiri dari yang pertama produk, yang kedua bahan, yang ketiga proses produk halalnya. Jadi ketiga hal ini nanti yang diterapkan atau dituliskan, dicantumkan di dalam SJPH bagi seluruh pelaku usaha UMK terhadap produk yang dihasilkan apa, kemudian bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut terdiri dari apa saja, kemudian bagaimana proses produk halalnya, mulai dari awal hingga produk tersebut siap disajikan, siap dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian ini 5 kriteria sistem jaminan produk halal sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha. Kemudian yang kedua adalah bahan. Yang ketiga, proses produk halal. Yang keempat, produk. Dan yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Bagaimana kelima kriteria ini nanti akan kita lihat satu persatu. Yang pertama kita masuk kepada komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha. Bapak Ibu yang saya hormati, komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis manajemen puncak pada perusahaan untuk selalu fokus mengembangkan dan menerapkan sistem jaminan produk halal dan bertanggung jawab meminimalkan serta menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan atau fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan komitmen dan tanggung jawab bagi pelaku usaha. Kemudian apa saja unsur komitmen dan tanggung jawab tersebut? Ada 3 hal. Yang pertama, kebijakan halal.
yang kedua tanggung jawab manajemen puncak, dan yang ketiga adalah pembinaan SDM. Ketiga hal inilah yang harus dilakukan oleh manajemen puncak terkait dengan komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha. Mari kita lihat satu persatu. Kebijakan halal. Nah, apa yang dimaksud dengan kebijakan halal? Yaitu pernyataan tertulis komitmen pelaku usaha atau manajemen puncak perusahaan untuk menggunakan bahan halal, memproses produk halal, dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal secara berkesinambungan dan konsisten. Kemudian kebijakan halal bagi pelaku usaha mencakup menetapkan kebijakan halal, melaksanakan kebijakan halal secara konsisten, memastikan kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami, dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi, kemudian mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal kepada seluruh pihak terkait. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kebijakan halal bagi pelaku usaha atau manajemen puncak pada perusahaan. Kemudian, tanggung jawab manajemen puncak, yang pertama menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian, menetapkan dan meregistrasi penyelia halal. Jadi Bapak Ibu, setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal dipersyaratkan memiliki penyelia halal. Nah, penyelia halal ini wajib beragama Islam. Namun untuk pelaku usaha, boleh untuk seluruh kalangan, baik Muslim maupun non-Muslim. Namun yang perlu kita garis bawahi, penyelia halal ini wajib beragama Islam. Kemudian penyelia halal ini ditetapkan dengan satu surat keputusan oleh pelaku usaha atau manajemen puncak pada usaha tersebut. Nah, biasanya untuk usaha mikro dan kecil, kalau pelaku usahanya ibu atau istrinya, maka boleh suaminya menjadi penyelia halal atau anaknya, ya, karena usaha mikro kecil itu mungkin tidak akan mempekerjakan orang di luar keluarga, ya, karena modalnya juga kecil, penghasilannya juga relatif kecil. Bagaimana untuk menggaji atau mempekerjakan orang lain. Jadi boleh dipersyaratkan untuk penyelia halal ini, boleh suami atau istri ataupun anak dari pelaku usahanya. Kemudian memastikan semua personel menjaga integritas halal termasuk pemasok dan distributornya. Nah, Bapak Ibu, bagi pelaku usaha yang memiliki tenaga kerja ya di usahanya tersebut, wajib ya memastikan semua personel ini menjaga integritas halalnya, baik itu pekerjanya, pemasok ataupun distributor, ya, nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Kemudian yang terakhir, menetapkan tim manajemen halal, tugas dan tanggung jawabnya dengan melibatkan seluruh pihak terkait yang disertai bukti tertulis. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha, untuk pengusulan sertifikat halal ini wajib mensosialisasikan apa itu halal, bahan atau produk halal, kemudian sertifikat halal, bagaimana cara menjaga kehalalan suatu produk, itu wajib disosialisasikan kepada pekerjanya, kepada keluarga yang menjadi penyelia atau orang-orang di sekitarnya termasuk pemasok dan distributor, sehingga produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut tetap terjamin kehalalannya dari sisi bahan. Kemudian pembinaan sumber daya manusia. Nah, bagi perusahaan yang memiliki tenaga kerja, wajib melakukan pembinaan baik itu pelatihan ataupun sosialisasi ataupun peningkatan kompetensi terutama terkait bidang halal kepada tenaga kerja mereka, ya. Jadi unsur pembinaan sumber daya manusia ini wajib diberikan oleh pelaku usaha. Nah, untuk pelaku usaha mikro dan kecil, bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan pendampingan, sosialisasi dari pendamping PPH, ini mestinya memberikan informasi ini kepada keluarga mereka, ya, sehingga
peningkatan sumber daya manusia dalam pengelola usaha tersebut dapat terus ditingkatkan. Bapak Ibu, setelah kita bercerita tentang komitmen pelaku usaha, kemudian kita masuk kepada ketentuan bahan. Nah, ketentuan bahan ini kemarin sudah dibahas oleh Mbak Dian panjang lebar, dan mudah-mudahan ini bisa secara sekilas saja kami sampaikan. Terkait dengan ketentuan bahan ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 17, 20 sampai 20. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini tentang jaminan produk halal. Kemudian aturan yang mengatur di bawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 pada Pasal 62. Jadi Bapak Ibu, bahan yang digunakan dalam proses produk halal ini yang pertama ya, bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, bahan penolong. Nah, yang berasal dari baik itu hewan, tumbuhan maupun mikroba. Jadi untuk bahan yang berasal dari hewan tumbuhan dihasilkan melalui proses kimiawi. Sedangkan untuk mikroba, proses biologi atau proses rekayasa genetik. Nah, dalam produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halalnya. Kecuali berasal dari alam yang berupa tumbuhan, bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Kemudian dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan, dan yang terakhir tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Jadi Bapak Ibu, ini yang dimaksudkan dengan positive list tadi. Jadi bahan yang digunakan yang tidak mesti harus bersertifikat halal. Misalkan kalau ada pelaku usaha pisang goreng, nah pisangnya itu berasal dari alam berupa tumbuhan ya atau nabati. Nah, pisang ini tidak perlu mendapatkan sertifikat halal. Jadi ini masuk dalam kategori positive list. Kemudian untuk mengaduk bahan, kita kan untuk menggoreng pisang itu memerlukan tepung terigu sebagai bahan pelapisnya. Tepung terigu ini diaduk menggunakan air. Nah, Bapak Ibu, air, terutama air tanah atau air sumur, itu masuk dalam kategori positive list. Jadi tidak perlu bersertifikat halal. Nah, jadi nanti ada daftar positive list. Bapak Ibu bisa lihat bahan-bahan apa saja yang masuk dalam kategori positive list yang tidak perlu sertifikat halal ini. Kemudian dokumen pendukung bahan. Dokumen pendukung bahan digunakan ya harus valid atau masih berlaku. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu melakukan verifikasi validasi ke pelaku usaha, mencocokkan SJPH yang dibuat oleh pelaku usaha dengan kondisi real di lapangan, Bapak Ibu cek ya bahan yang digunakan, misalkan minyak goreng. Minyak goreng mereknya apa, kemudian dicek nomor sertifikat halalnya, lalu kita bisa cek di cek halal MUI masa berlaku dari sertifikat tersebut. Jadi biasanya di kemasan produk itu hanya menampilkan atau mencantumkan label halal, kemudian ada yang mencantumkan label halal dan nomor sertifikat, ya, tapi tidak ada yang mencantumkan masa kadaluarsa atau masa berlaku sertifikat. Jadi mau tidak mau, kita selaku pendamping harus mengecek, memeriksa apakah sertifikat dari produk yang digunakan oleh atau sertifikat halal dari bahan yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut masih berlaku atau tidak. Jadi harus kita cek di cek halal MUI, Bapak Ibu. Nanti akan kita cobakan. Kemudian dokumen pendukung yang berupa surat pernyataan fasilitas produksi yang bebas dari babi, ya, Statement of Pork Free Facility harus dikeluarkan oleh produsen, bukan dari distributor atau supplier. Nah, ini kita untuk pelaku usaha mikro kecil
ya nanti di dalam SDPH-nya, sistem jamin produk halalnya, semuanya akan ditanyakan apakah terbebas dari barang-barang yang haram atau non halal atau tidak. Jadi nanti kita pada saat verifikasi validasi mengecek kebenaran pernyataan-pernyataan dari pelaku usaha tersebut, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masuk kepada nomor 3 dari 5 kriteria SDPH tersebut, yaitu proses produk halal itu sendiri. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Pasal 62. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan proses, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Jadi Bapak Ibu, mulai dari penyediaan bahan sampai dengan penyajian produk ini harus ya terjaga kehalalannya, ya harus kita jamin kehalalannya, ya proses produk halalnya harus terjamin. Nah, bagaimana dengan lokasi, tempat dan alat proses produk halal? Wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bahan yang tidak halal. Nah, pada saat verval atau verifikasi validasi, perlu kita lihat apakah tempat mencuci bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk terbebas dari najis atau tidak, terbebas dari kotoran atau tidak. Ya. Contoh, mungkin ada yang di kamar mandi atau bahkan di toilet atau di WC. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya. Jangan sampai bahan yang digunakan untuk proses produk mereka itu terdapat cemaran dari najis atau bahan yang tidak halal. Ya, begitu juga dengan alat maupun sarana yang lain, pisau, wajan, penggorengan, alat transportasi dan lainnya, itu wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya. Kemudian wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk yang tidak halal. Jadi Bapak Ibu, jika pelaku usaha itu memproduksi barang yang halal dan yang tidak halal, itu harus terpisah. Tidak boleh berdekatan, apalagi menyatu. Ya, artinya memakai sarana prasarana secara bergantian. Ya, antara yang halal dan tidak halal itu bercampur, itu sama sekali tidak diperkenankan ya. Jadi harus dipisahkan jauh begitu, sehingga bahan yang halal ini tidak tercemar oleh produk yang tidak halal. Nah, yang pertama, lokasi yang wajib dipisahkan hanya lokasi penyembelihan. Kemudian tempat dan alat yang wajib dipisahkan meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu wajib dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh berdekatan apalagi menyatu, bergantian menggunakan sarana yang sama. Kemudian kita lihat satu persatu ketentuan pemisahan tempat proses produk halal ya. Pertama, tempat pengolahan. Memisahkan tempat pengolahan antara yang halal dan tidak halal. Nah, ini meliputi yang pertama penampungan bahan, yang kedua penimbangan bahan, yang ketiga pencampuran bahan, yang keempat pencetakan produk, yang kelima pemasakan produk, dan yang terakhir proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan produk. Nah, kira-kira 6 kriteria inilah yang perlu kita garis bawahi untuk memisahkan tempat pengolahan dari produk yang halal dengan non halal. Memang tidak semua pelaku usaha itu melakukan 6 tahapan ini ya. Tidak semuanya melakukan penampungan bahan, dan ada beberapa mungkin yang tidak lakukan seperti nomor 4 pencetakan produk. Mungkin yang jual pisang goreng tidak melakukan pencetakan produk ya, karena memang bentuknya sudah seperti pisang, tidak perlu dicetak ya. Mungkin yang memproduksi agar-agar ada pencetakan produknya atau produk-produk jenis lain. Kemudian tempat penyimpanan. Nah,
Memisahkan tempat penyimpanan antara yang halal dan tidak halal, meliputi yang pertama penerimaan bahan, yang kedua penerimaan produk setelah proses pengolahan, yang ketiga sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk. Nah, ketiga hal ini harus dipisahkan Bapak Ibu, tidak boleh berdekatan apalagi bercampur. Kemudian tempat pendistribusian, ya, perlu dipisahkan. Yang pertama sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk. Ya, kemudian yang kedua alat transportasi untuk distribusi produk. Nah, ini harus terpisah antara yang halal dan non halal. Kemudian begitu juga dengan tempat pengemasan. Bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk, sarana pengemasan yang digunakan untuk produk ini harus terpisah dari yang halal dengan yang tidak halal. Kemudian begitu juga terhadap tempat penyajian, ya, sarana penyajian produknya, proses penyajian produknya ini juga harus dipisahkan, ya, antara yang halal dengan yang tidak halal. Lalu tempat penjualan. Nah, ini juga harus dipisahkan. Sarana penjualan produk, proses penjualan produknya harus terpisah antara yang halal dan tidak halal. Bapak Ibu, ini ketentuan pemisahan alat, ya, proses produk halalnya, ya, hampir sama dengan yang kami sampaikan sebelumnya, baik terhadap alat pengolahan, kemudian alat proses produk halalnya, kemudian alat pendistribusiannya. Jadi harus terpisah antara yang halal dan yang tidak halal. Kemudian alat, ya, alat juga begitu. Wajib, ya, terpisah, tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan produk tidak halal. Begitu juga dengan sarananya, harus terpisah antara yang halal dengan tidak halal. Kemudian alat penyajian wajib memenuhi persyaratan, ya, tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk yang tidak halal. Nah, jadi peralatan pengambilan sampel wajib dijamin tidak terkontaminasi dengan bahan produk yang tidak halal. Jadi Bapak Ibu, baik sarana, alat yang digunakan itu wajib dipisahkan dari proses produk halal dengan yang tidak halal. Nah, siapa tahu nanti di lapangan, terutama yang berdomisili Jakarta, pelaku usahanya mungkin banyak yang non-muslim, ada yang bukan beragama Islam, jadi ada yang produksi produk halal, ada yang tidak halal. Nah, ini yang wajib, ya, digarisbawahi oleh kita selaku pendamping, sehingga produk yang dihasilkan oleh pelaku tersebut memang betul-betul dapat dijamin kehalalannya. Kemudian kita lihat prosedur proses. Yang pertama pembuatan rencana produksi, ya, harus mengacu pada matrik bahan. Kemudian yang kedua, bahan yang dapat digunakan dalam produksi produk halal hanya yang terdapat dalam daftar bahan. Kemudian yang ketiga, lini produksi dipastikan hanya digunakan untuk bahan yang halal. Jadi Bapak Ibu, prosedur prosesnya itu kita buat dulu listnya, rencana produksinya apa-apa saja, ya, bahan yang kita gunakan, kemudian kita buatkan daftarnya atau listnya, lalu kita pastikan, ya, digunakan bahan yang halal. Kemudian bagaimana pula produk yang halal, ya, untuk prosedur proses produk halal ini. Yang keempat, bahan dipastikan terbebas dari kontaminasi najis dan bahan yang haram. Meskipun kita menggunakan bahan-bahan yang berasal dari positive list seperti pisang, ya, mangga, buah-buah lainnya, tetapi dia mesti dijaga kehalalannya dari kontaminasi najis. Dari sisi bahan, memang sudah dipastikan bahwa bahan itu adalah halal, namun jika terkontaminasi najis, apakah pada saat pencucian, pengangkutan, pendistribusian, maka produk yang kategori positive list tadi bisa menjadi tidak halal, nah, atau haram, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, apabila lini produksi juga digunakan untuk bahan yang belum disertifikasi halal, maka prosedur pembersihan dipastikan dapat menghilangkan
atau menghindari produk dari kontaminasi silang, ya. Jadi digunakan sarana atau peralatan yang berbeda antara produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal dengan produk yang belum mendapatkan sertifikat halal. Kemudian yang keenam, bila ada produk yang tidak disertifikasi mengandung turunan babi, alat dan lini produksi dipastikan benar-benar terpisah. Ya, nah ini sudah kita bahas panjang lebar tadi. Kemudian yang ketujuh, harus dipastikan bahwa di area produksi tidak boleh ada bahan-bahan atau barang-barang yang tidak digunakan untuk produksi. Jadi ini perlu Bapak Ibu tegaskan kepada pelaku usaha, barang yang digunakan untuk produksi itu dipisahkan dengan barang-barang yang tidak digunakan. Jadi jangan sampai barang-barang yang tidak digunakan untuk produksi ini mengganggu bahkan mencemari ya proses produk halal yang dilakukan oleh pelaku usahanya. Kemudian yang ke-8, catatan produksi disimpan dan didokumentasikan dengan baik. Nah, kenapa? Karena pada suatu saat mungkin saja pelaku usaha itu akan dievaluasi, ya, akan diawasi, akan diperiksa, akan diaudit oleh BPJPH atau pengawas sertifikat halal. Jadi Bapak Ibu perlu menyampaikan kepada setiap pelaku usaha yang kita dampingi agar menyimpan catatan atau dokumentasi yang sudah dilakukan dengan baik, ya, sehingga nanti pada saat dibutuhkan dapat dengan mudah untuk memperolehnya atau menemukannya. Bapak Ibu, sekarang kita masuk prosedur proses produk halal. Yang pertama, mensosialisasikan prosedur PPH kepada semua pihak terkait, ya, terutama kepada pelaku usaha tentunya. Kemudian mendokumentasikan bukti sosialisasi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita simpan ya semua dokumen-dokumen kita melakukan prosedur PPH ini, karena nanti pada saat verifikasi dan validasi data kita akan mempertanyakan ini semua, ya. Kemudian melakukan evaluasi efektivitas prosedur PPH secara berkala, lalu menyampaikan hasil evaluasi kepada penanggung jawab PPH dan pihak terkait, lalu menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal, ya, artinya produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu antara lain tidak bersertifikat, ya, atau sertifikat halalnya sudah kadaluarsa. Ini perlu disampaikan kepada pelaku usaha agar diganti dengan bahan atau produk yang lebih terjamin atau telah memiliki sertifikat halal dan masa kadaluarsanya masih lama begitu. Kemudian memiliki prosedur identifikasi, analisis bahaya ketidakhalalan dalam PPH, dan penetapan titik kritis, serta menetapkan tindakan pencegahan dan monitoring terhadap titik kritis tersebut. Nah, jadi ini beberapa prosedur PPH. Lalu menetapkan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil evaluasi, serta batas waktu penyelesaian. Kemudian menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria halal tidak dijual kepada konsumen. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka dilakukan penarikan. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria itu tidak dijual kepada konsumen, sehingga konsumen kita tidak dirugikan. Yang pertama, produk tidak memenuhi kriteria halal tidak boleh diproses ulang, ya, downgrade atau diformulasi sebagai produk halal. Kemudian yang kedua, produk yang tidak memenuhi kriteria halal tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Nah, ini untuk menjaga integritas. Lalu yang ketiga, produk harus dimusnahkan. Jadi produk yang masuk kategori tidak halal itu kita musnahkan. Lalu menyiapkan dokumen proses pengolahan produk. Kita masuk yang keempat, Bapak Ibu, terkait dengan produk. Wajib menghasilkan produk dari bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Wajib menjamin produk selama persiapan,
pemprosesan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya dipisahkan secara fisik dari produk atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam. Wajib menghasilkan produk atau bahan yang aman untuk dikonsumsi. 3 hal ini yang terkait dengan produk. Nah, sertifikasi halal ini tidak berlaku untuk, kemarin juga Ustadz Rozi sudah menyampaikan. Yang pertama, nama produk yang mengandung nama minuman keras. Contoh, root beer, es krim rasa rum saihin, ya, rum raisin, bir 0% alkohol. Nah, jadi produk-produk yang mengandung nama minuman keras ini tidak akan dapat ya sertifikat halal. Ya, kalau pelaku usahanya mengajukan sertifikat halal untuk produk semacam ini, maka BPJPH atau MUI tidak akan meloloskannya. Kemudian kedua, nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, kemudian hamburger dan hotdog, ya. Jadi produk-produk yang mengandung nama-nama ini tidak akan bisa mendapatkan sertifikat halal karena memang sudah terjamin ketidakhalalannya. Yang ketiga, nama produk yang mengandung nama setan, ya, seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak dan sebagainya. Nah, sekarang kan lagi ngetren, ya, nama-nama produk dengan nama-nama yang mengandung nama setan. Ini untuk mengambil perhatian konsumen. Nah, tapi justru hal ini merugikan pelaku usaha, di mana produk dia tidak akan bisa mendapatkan sertifikat halal. Yang keempat, nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan. Kemudian yang kelima, nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis atau vulgar. Nah, kelima kriteria inilah produk yang tidak akan bisa mengajukan sertifikasi halalnya. Kemudian 5 hal yang wajib dalam proses produk halal, ya. Yang pertama bahan baku, yang kedua proses produksi, yang ketiga tempat, alat dan fasilitas produksi, penyimpanan dan distribusi. Nah, inilah 5 hal yang perlu menjadi perhatian kita selaku pendamping PPH. Bapak, ini adalah alur proses produk halal mulai dari proses penyiapan ya sampai nanti penyajian. Yang di sebelah kiri adalah proses pembuatan keripik nenas. Yang di tengah adalah proses pembuatan manisan kering nenas. Yang di kanan proses pembuatan sari buah nenas, ya. Jadi alur proses produk halal ini perlu nanti dicantumkan oleh pelaku usaha di akun pelaku usaha pada aplikasi Si Halal, ya, untuk proses produksinya. Jadi tidak mesti dibuatkan skematik seperti ini, cukup narasi singkat saja mulai dari penyiapan bahan sampai dengan siap saji untuk dikonsumsi. Alur-alur ini hanya memudahkan ya bagi kita atau bagi pelaku usaha untuk menarasikan nanti proses produk halalnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Yang pertama itu melakukan audit internal minimal setiap 1 tahun sekali untuk pemantauan penerapan SJPH. Kemudian yang kedua, melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH. Yang ketiga, memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Kemudian yang keempat, memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen harus dipelihara. Dan yang terakhir, melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen sesuai ketentuan dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, itulah beberapa hal terkait dengan proses produk halal, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan pendampingan proses produk halal di lapangan, ya, terutama pada saat verifikasi dan validasi. Mungkin itu untuk sementara, Mas Dika. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Pak Pradis yang telah menyampaikan materinya. Kemudian ini izin saya share absensi di kolom chat. Nah, kemudian untuk Bapak-Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silakan boleh langsung raise hand, nanti biar bisa langsung ditanggapi oleh Pak Pradis. Nah, itu ada yang bertanya, Pak Pradis, di kolom komentar. Pertanyaannya ini mengenai adakah standar waktu untuk kita melakukan proses validasi? Maksudnya ini kira-kira beberapa hari nih, kalau kita mau validasi itu berapa lama waktu untuk validasi tersebut gitu. Baik, langsung Mas Ika ya. Dari Mas Tri ya, Mas Tri Sanyoto, ya, di Sragen. Untuk standar waktu sebetulnya tidak ada, Mas Tri. Jadi semakin cepat kita melakukan verifikasi validasi itu semakin bagus ya, karena tahapan yang akan kita lalui itu kedepannya masih panjang. Ya, setelah kita melakukan verifikasi validasi, nanti pelaku usahanya akan menginput seluruh permohonannya itu di akun pelaku usaha. Nah, setelah kita melakukan verifikasi validasi, tentu kita sudah bisa mengecek ya di akun kita selaku pendamping PPH. Nah, setelah kita cek, kita sesuaikan, kalau memang sudah selesai, kita teruskan ke pihak LP3H. Nanti LP3H akan mengecek lagi kebenaran dari usulan dari pelaku usaha tersebut. Kalau memang sudah cocok dengan aturan yang berlaku, maka nanti pihak LP3H meneruskan ke BPJPH. Nanti pihak BPJPH akan melakukan verifikasi lagi. Kalau memang sudah betul, semuanya oke, diteruskan ke Komisi Fatwa. Nah, kalau Komisi Fatwa sudah oke, mendapatkan legalitas halalnya, dikembalikan ke BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halalnya. Jadi Bapak Ibu, Mas Tri, semakin cepat kita melakukan verifikasi validasi, tentu akan semakin mempercepat proses pengajuan permohonan ya STPH pelaku usaha ke yang lebih di atasnya. Begitu, Mas Tri. Baik, siap. Terima kasih. Jazakumullah. Mungkin ada yang lain? Di Kolom chat kolom chat, ada. ya, di kolom chat itu kendalanya, Pak Pradis, kira-kira kendala selama yang menjadi pendamping ini untuk validasi itu gimana kira-kira, Pak? Oh ya,
yang disarankan untuk diganti atau ditambahkan hanya terkait dengan kemasan. Nah, setelah kita lengkapi kemasan, sampai ke BPJPH lagi, oh ternyata varian rasanya berbeda. Jadi fotonya harus dipisah. Mana varian rasa A, satu satu kolom untuk bahan produknya, mana varian rasa B, satu lagi, dan itu masing-masing fotonya dipisah. Nah, jadi Bapak Ibu, prosesnya memang perlu kesabaran. Betul kata Mbak Dian, kita selaku pendamping ini ya lillahi ta'ala ya, mengharapkan ridho Allah, semoga pelaku usaha yang kita bantu itu, ya konsumen yang kita bantu terjamin mengkonsumsi barang yang halal. Jadi kalau ditanya kapan sertifikat halal itu terbit, ya tergantung kita pendamping, tergantung pelaku usaha yang kita dampingi, tergantung nanti ustadz-ustadz kita di LP3H. Kalau semua pendamping LP3H masuk serentak, sementara tenaga di LP3 Hidayatullah Jakarta terbatas, tentu prosesnya memakan waktu. Ya, begitu juga di BPJPH-nya dan di Komisi Fatwa sendiri. Jadi cukup panjang Bapak Ibu prosesnya dari awal hingga terbit SBP. Tapi begitu usulan kita masuk ke Komisi Fatwa, nah itu punya kepuasan tersendiri Bapak Ibu. Nanti coba dirasakan kalau Bapak Ibu melakukan pendampingan, usulan kita masuk ke Komisi Fatwa, nah itu beda rasanya. Itulah ada kepuasan di situ. Itu mungkin ya Mas yang apa tadi? Mas Satmoko ya. Kemudian lanjut Mas Ari Wibowo, bila dalam proses pembuatan produk halal ada sedikit bahan yang tidak halal dan tidak bisa diganti, maka produk ini tidak bisa diajukan ke self declare. Ya, betul Mas Wibowo. Untuk self declare maupun reguler tidak bisa diajukan, ya. Jadi barang itu memang wajib halal. Kalau ada yang tidak halal itu tidak bisa. Kalau di sini kan ada nih pertanyaan yang tidak halal. Nah, yang tidak halal ini tidak bisa dihalalkan. Jadi kita pendamping ataupun auditor untuk yang reguler itu bukan menghalalkan barang yang tidak halal menjadi halal, tidak begitu. Yang kita dampingi, yang kita audit adalah barang-barang yang memang sudah dijamin kehalalannya, kemudian sarana prasarana yang digunakan untuk pengolahan bahan itu bersih, terhindar dari najis, kemudian untuk hewan sembelih, penyembelihannya jelas kehalalannya oleh juriha. Jadi RPH itu ada sertifikat halal. Nah, untuk RPU yang ada di pinggir jalan, yang jual ayam broiler, ayam potong, itu kan belum ada sertifikat halalnya. Padahal dia memang sudah halal, ayam itu dipotong, ya sudah halal. Tapi kita tidak tahu apakah pedagangnya itu menyembelihnya dengan nama Allah atau tidak. Kadang maaf bicara, maaf cakap, sambil ngerokok, sambil cerita, dia gitu kan, sambil motong ayam. Nah itu kan belum terjamin kehalalannya. Jadi begitu Mas Hari, ya kita melakukan pendampingan bukan untuk menghalalkan bahan yang tidak halal. Kemudian Pak Yusron ya, ada dua pertanyaan. Satu, alat bantu saat validasi apa saja yang disiapkan saat verbal. Kemudian yang kedua, sistem audit internal yang diterapkan siapa yang menyiapkan standarnya. Jadi gini, alat bantu yang digunakan untuk verifikasi validasi nanti ada form yang untuk kita pendamping yang perlu kita checklist, ya itu alat bantunya. Jadi nanti kalau memang prosesnya itu sesuai, maka kita akan checklist sesuai atau iya. Ada. Nanti Mbak Dian setelah materi ini akan menyampaikan ya seperti apa formnya, nanti akan di-share kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sistem audit internal ini itulah yang disiapkan oleh penyelianya. Penyelia itu ya yang ditetapkan oleh pelaku usaha, dia bertanggung jawab terhadap kehalalan produk mulai dari bahan, proses dan seterusnya ya dari awal tadi penyiapan sampai distribusi. Itu penyelia. Dan itu memang ada standarnya yang ditetapkan oleh BPJPH. Itu juga nanti disampaikan oleh Mbak Dian. Ya, Bapak. Mas Isran ya.
Kemudian Mas Suharyanto, saya masih bingung, mohon jelaskan alur proses dan tugas pendamping dari awal sampai terbit. Oke, jadi tugas pendamping yang pertama, mungkin nanti siang setelah zuhur kita akan masuk bahan materi bagaimana cara dokumentasi dan upload dokumennya. Jadi tugas kita selaku pendamping itu yang pertama, setelah kita mendapatkan sertifikat kelulusan, ya setelah ikut pelatihan ini kan nanti bagi Bapak Ibu ada yang mudah-mudahan insya Allah semuanya lulus akan dapat sertifikat. Menunggunya tidak lama, paling seminggu 2 minggu. Setelah mendapat sertifikat, pihak LP3H akan mendaftarkan Bapak Ibu ke BPJPH selaku pendamping PPH yang bekerja di bawah koordinasi LP3H Hidayatullah. Jadi Bapak Ibu, kita akan menjadi pendamping LP3H Hidayatullah. Jadi koordinasi kita dengan LP3H Hidayatullah. Setelah kita mendapatkan sudah didaftarkan, kita akan diberi akun, ya, akun untuk si halal. Nah, apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan akun? Kita coba buka si halal itu dengan menggunakan akun kita selaku pendamping, ya. Jadi biasanya akun kita itu bisa dengan email, bisa dengan nomor HP, dengan password nanti yang diberikan oleh LP3H. Nah, setelah itu kita cek kalau memang sudah oke, barulah kita mencari pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini bisa dengan door to door, ya, membantu tetangga-tetangga kita yang punya produk, yang pelaku usaha, ya, di kiri kanan kita, ya pasti ada lah ya 1-2 orang, atau mencari pelaku usaha melalui aplikasi si halal. Nah, kita coba insya Allah nanti sore kita cobakan bagaimana cara untuk mendapatkan pelaku usaha melalui aplikasi si halal. Nah, setelah itu kita jelaskanlah bahwa, atau kita tanya dulu, Bapak Ibu maaf, apakah pisang goreng Bapak ini sudah bersertifikat halal atau belum? Jadi disitulah terjadi komunikasi pertadikan, untuk apa sertifikat halal dan segala macam gitu ya. Nah, kitalah tugas pendamping meyakinkan bahwa produk makanan, minuman, obat, kosmetika itu wajib bersertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Termasuklah nanti bagaimana sanksi-sanksi ya yang diberlakukan pada pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal. Nah, itulah bagaimana kemampuan komunikasi kita menyampaikan kepada pelaku usaha agar pelaku usaha ini mau, ya. Jadi tidak semuanya. Ada sih yang langsung mau begitu ya. Nah, jadi sebisanya kita. Setelah kita mendapatkan pelaku usaha yang mau didampingi, barulah kita sampaikan persyaratan yang harus dipenuhi. Yang tadi itu, yang pertama harus ada MIB-nya, harus ada NPWP, ada KTP, ada form yang harus diisi, begitu ya. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu tugas kita. Kalau ada pelaku usaha, bagaimana yang sampaikan Mbak Dian kemarin, yang tidak melek teknologi, ya mau tidak mau kita yang membantu. Ya. Jadi kita selaku pendamping itu paling tidak harus memiliki handphone, WA, untuk komunikasi dengan pelaku usaha. Kemudian sebaiknya memang memiliki laptop atau PC, kalaupun tidak punya, kita bisa rental. Jadi untuk bekerja mengisi SJPH, mengupload dokumen di akun si halal, itu memang sebaiknya menggunakan laptop atau PC, ya, personal komputer. Kalau di Android agak susah, karena kita harus copy paste ya dari SJPH-nya ke aplikasi, jadi agak merepotkan kalau menggunakan Android. Jadi itu sarannya. Nah, kalau kita sudah berhasil mendampingi pelaku usaha mengajukan permohonannya, tugas kita selaku pendamping memberikan rekomendasi melalui akun si halal yang kita peroleh tadi. Ya, kita rekomendasikan, kita kirim ke LP3H Hidayatullah. Nah, disitulah kalau nanti
bahan yang kita kirim itu ada yang kurang lengkap, kita kembalikan ke pelaku usaha untuk dilengkapi dan kita ulang prosesnya dari awal. Jadi tidak mulai nol. Apa yang kurang seperti kemasan. Saya kan kemarin kurangnya kemasan. Kemasan saja yang dilengkapi di SJPH-nya dan di aplikasi Si Halal di akun pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu, akun itu ada akun kita selaku pendamping, ya, akun Si Halalnya, ada akun pelaku usaha, ya, akun pelaku usaha di Si Halal. Jadi cara kerjanya, pelaku usaha mengirimkan permohonannya melalui aplikasi Si Halal, kemudian kita pendamping memberikan rekomendasi terhadap permohonan pelaku usaha melalui akun pendamping, lalu mengirimkan permohonan itu, meneruskan permohonan itu ke pihak LP3H Hidayatullah, LP3H meneruskan ke BPJPH, BPJPH meneruskan ke MUI. MUI nanti dapat fatwa halal, mengembalikan ke BPJPH, BPJPH menerbitkan sertifikat, sertifikatnya nanti masuk kembali ke akun pelaku usaha. Jadi begitu siklusnya. Nah, itulah tugas kita pendamping, Mas Waryanto, ya. Nah, kalau nanti sudah terbit sertifikatnya, nah itu suatu kepuasan yang luar biasa saya rasa. Baru masuk komisi fatwa saja sudah senangnya gimana gitu ya. Kemudian Mas Hari, misalnya tempat UMKM tersebut berdekatan dengan adanya bahan tidak halal. Nah, dia harus dijamin terpisah, Mas Hari ya. Kalaupun berdekatan, dia harus terpisah. Sebetulnya diusahakan tidak berdekatan, ya, agar betul-betul bisa terjamin kehalalan bahan yang digunakan oleh PU itu. Tapi kalaupun berdekatan, harus ada jaminan dari pelaku usaha yang kita dampingi itu betul-betul tidak tercemar. Artinya begitu. Jangan sampai tercemar oleh bahan yang non halal tadi. Oke. Ya, boleh raise hand, kata Mas Dika, siapa yang pengen bicara langsung. Kemudian dari Mas Marjanto, bagaimana kalau pelaku usaha hanya cabang dan dari pusat sudah ada sertifikat halal yang juga dipasang di cabang, apakah sudah tidak perlu? Ya, jadi untuk self-declare, Bapak Ibu, kita membantu usaha mikro kecil. Ya, salah satu syarat mikro kecil ini outletnya cuma satu. Nah, artinya tempat dagangnya cuma satu tempat. Bagi pelaku usaha yang memiliki outletnya lebih dari satu, itu tidak masuk kategori untuk self-declare. Apalagi udah sampai buat cabang begitu kan. Artinya sudah lebih besar lah dari UMK. Nah, kalau yang pusat sudah punya sertifikat halal, cabangnya tidak perlu lagi gitu. Kan yang dihasilkan itu adalah produk ya. Produk dengan merek yang sama itu sudah disertifikasi halal oleh pusatnya, sehingga barang-barang yang ada di cabang juga standar pengolahannya harus sama dengan pusat. Nah, contoh tepung A ya, kan pabriknya di Jawa, katakanlah di Surabaya. Sementara ada cabangnya di Bogor atau di mana begitu ya. Nah, kalau yang pusat itu sudah mengurus sertifikat halalnya, itu berlaku untuk semua produk yang dihasilkan. Jadi begitu, Mas Marjan. Kita masih punya waktu 10 menit, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya. Insya Allah nanti kan kita tergabung dalam grup yang sama. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Selama pendampingan kita bisa diskusikan permasalahan kita di grup. Dan insya Allah seluruh teman-teman itu respon ya terhadap hal-hal yang disampaikan di grup. Karena kita pada hakikatnya sama ini semua. Pendamping halal, pejuang halal untuk niatnya membantu
pelaku usaha, membantu konsumen, membantu pemerintah untuk mendapatkan produk-produk yang halal. Saya rasa mungkin pada saat pelatihan 1-2 hari ini banyak hal-hal yang belum tertangkap secara sempurna, perlu didiskusikan kembali. Nah, itu nanti bisa kita diskusi. Karena kasus kita di lapangan itu beragam, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu karena belum ke lapangan, belum ke PU, belum mendapatkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi nanti setelah kita turun, ada saja hal-hal yang perlu kita diskusikan baik di grup maupun ke Ustadz Faisal maupun ke Ustadz Rozi dan teman-teman yang lain. Jadi jangan khawatir gitu. Bagaimana Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, apakah masih ada sedikit pertanyaan? Ini nanti langsung lanjut lagi ke materi 2 ya Pak ya. Tapi ini yang materi kedua tuh Bu Dian ya? Iya. Bu Dian nanti terkait dengan verifikasi dan validasi. Pak Feradis izin bertanya. Ya, silakan. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama, kalau misalnya di PU itu belum punya NIB, apakah boleh sambil mengajukan dokumen SJPH, apa harus nunggu NIB itu jadi dulu ya Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya ada PU yang hanya meripek gitu Pak, jadi misalnya beli bal-balan keripik pisang misalnya ya, terus PU-nya hanya packing jadi kemasan-kemasan kecil, itu bisa untuk self declare juga apa tidak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan NIB. Memang untuk pengusulan sertifikat halal dipersyaratkan NIB. Ya, untuk NIB sebaiknya ada NPWP. Nah, jadi dua hal ini mestinya ada sebelum kita mengajukan ke akun si halal. Karena pada saat pelaku usaha membuka akun si halal, yang ditanya itu antara lain adalah NIB-nya. Ya, itu bisa dikerjakan secara simultan. Untuk NIB itu hanya beberapa menit, Mbak Imas. Ya, jadi nggak susah. Sebentar, karena kita menggunakan aplikasi melalui OSS. Jadi nanti kita bisa dibuka OSS, kita langsung daftar, ya. Kita bisa mengajukan permohonan untuk pengajuan NIB-nya, nomor induk berusaha. Kemudian yang untuk sertifikat halal ini adalah yang memiliki produk, begitu Mbak Imas. Dia mengetahui produk itu dari awal, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan atau packing sampai dengan pendistribusiannya, begitu. Jadi kalau untuk produknya keripik pisang, nah itu kan keripik pisang itu diolah oleh orang lain. Apakah orang lain itu mengolahnya halal atau tidak, kan kita nggak tahu. Nah, jadi untuk mendapatkan sertifikat bagi yang repacking tadi, keripik pisangnya itu pertama harus bersertifikat halal dulu. Gitu. Jadi harus dari awal dulu, Mbak. Keripik pisangnya disertifikasi dulu, begitu. Kira-kira begitu, Mbak Imas? Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi misalnya kalau kayak tadi packaging itu dia kembalinya ke jasa Mbak Imas, jasa packaging. Itu enggak di self declare-nya. Karena yang kita self declare itu adalah makanan dan minumannya. Iya. Sebelumnya ada lagi untuk peserta yang masih sedikit ada pertanyaan, kebingungan seperti itu, mumpung ada Pak Pradis nih, bisa tanggung jawab. Dan masih berapa menit lagi nih Pak nih? Oh, masih 5 menit lagi. Masih. Jika tidak ada, mungkin ini kita tutup dulu ya Pak Pradis, kita cukupkan dulu ya. Ya. Oke, boleh close statement Pak Pradis. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan pendampingan, ya, bagaimana mulai dari awal hingga akhir, dan tentu nanti ada hal-hal yang masih diragukan dapat kita komunikasikan lebih lanjut.
Demikian barangkali Bapak Ibu, mohon maaf kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.